Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman, kita sudah berada di akhir bulan Februari 2024, hampir 2 bulan kita sudah lewati tahun ini. Sudahkah target yang Anda impikan sudah tercapai? Dalam upaya mengejar sesuatu yang kita impikan, ujung-ujungnya yaitu suatu jabatan, proyek, dan pastinya juga uang. Karena orang-orang sering berkata, uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Sehingga tidak sedikit dari kita harus banting tulang kerja keras, bangun pagi, bahkan larut malam hanya untuk mendapatkan uang. Apakah Anda dan saya adalah orang yang bijak dalam mengelola keuangan? Atau bahkan Anda selalu gagal dalam mengelola keuangan? Ada satu kutipan yang mengatakan uang adalah hamba yang baik, namun uang adalah tuan yang buruk. Nah, sebentar Pastor Jason akan menyampaikan untuk kita semua kebenaran firman Tuhan dengan tema mata-mata. Apakah yang dimaksud dengan mata-mata? Berkat dan teguran apakah yang Anda dan saya dapatkan dalam renungan firman Tuhan hari ini? Namun sebelumnya Yosi and GCC Band akan menyanyikan satu buah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi, teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kita percaya Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang dahsyat, amin. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Kau Tuhan yang terdahsyat. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Stop, Kau Tuhan yang terdahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sebab kami senang hidup di dalam Kau Tuhan. Kau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari bersama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Kau Tuhan yang terdahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Boleh kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab Kau dahsyat, Kau hebat dalam setiap hidup kami Tuhan. Mari bersama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Kau Tuhan yang selalu setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu.
sorak-sorai untuk Tuhan kita yang paling dahsyat. Selamat sore. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara senang dengan pilihan yang sudah dilakukan hari Rabu yang lalu? Siapa yang pilihannya menang boleh angkat tangan? Jadi siapapun yang terpilih, Tuhan akan menolong para pemimpin kita sesuai dengan pilihan mayoritas dari sistem demokrasi yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan hari Rabu yang lalu kita juga merayakan hari Valentine, tadi Rahel memulai dengan untuk mengucapkan apa? Kanan kirinya ngomong bilang apa tadi? Aku mencintaimu ya. Waduh. Pak Hendy padahal nggak bawa istrinya loh. Tadi dia ngomong sama siapa ini Pak? Oke, jadi mari kita belajar bersama sore hari ini. Nah kita semua ada dalam satu spesies, namanya spesies manusia. Satu ras namanya ras manusia. Ras manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, terkenal kita suka menghargai hal secara tidak tepat. Kita yang Kristen, kita yang bukan Kristen, siapapun yang hadir sore hari ini, kita semua sama sebetulnya pergumulannya. Kita suka menghargai hal-hal materi secara tidak tepat. Di tahun 2015 ada satu orang membeli salah satu lukisan Picasso yang namanya Women of Algiers. Dibeli di sebuah pameran lukisan di New York seharga 179 juta dolar. Itu berarti sekitar 350 miliar. Pada lukisan tersebut oleh para pecinta lukisan di New York dikatakan lukisan tersebut gak ada istimewanya, biasa-biasa aja. Tetapi oleh satu orang ini dinilai, dihargai senilai 350 miliar. Suatu saat juga ada seorang wanita, dia ambil mangkok, kemudian dia foto dirinya, kepalanya dengan mangkoknya tadi. Dia jual di media sosial seharga 90 dolar. Anda pernah jual lukisan Anda seharga 1 juta? 90 dolar itu berapa ya? 1 juta kan ya? Laku apa enggak? Saya tebak enggak laku. Tapi rupanya ada yang beli 90 dolar. Dan yang luar biasa, yang edan lagi, oleh orang yang beli seharga 90 dolar, dijual lagi seharga 90 ribu dolar. Dan ada yang beli. Dijual 90 ribu dolar itu berapa itu? Berapa miliar itu ya? Jadi ada orang-orang yang menghargai hal-hal materi secara tidak tepat dan kita adalah orang yang termasuk seperti orang-orang ini. Ada seorang fotografer dari Irlandia namanya Ebos. Dia cari objek yang dia mau foto, kemudian dia pikir, wah saya mau foto kentang yang ada di dapur istri saya. Jadi dia ambil satu kentang, dia foto kentang tersebut. Dijual harganya 1 juta euro, 1,5 miliar. Nanti coba Pak Doni kita minta foto kentang, atau foto dirinya, dijual laku berapa coba kita tes. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menentukan nilai dari lukisan Picasso, dari foto diri, dari foto kentang. Siapa yang menentukan nilai tersebut? Ternyata ya orang-orang seperti kita ini. Kita beli segelas kopi di sebuah kafe internasional yang baru buka di Purwokerto beberapa bulan terakhir. Satu gelas kopi harganya 40 ribu, ada yang 58 ribu, ada yang 63 ribu. Sementara black coffee yang Anda beli seharga 42 ribu di Mart, toko kecil sebelahnya dijual 15 ribu. Kualitasnya ternyata sama. Saya suka beli kopi di sebuah supermarket kecil yang di Purwokerto juga banyak. Dan kakak ipar saya itu selalu bilang, ngapain beli di situ nggak enak. Tapi buat saya ini enak, ini lebih enak daripada Starbucks coffee. Dan ternyata hari ini ada sebuah TikTok atau Reels, orang bule, cowok bule dia bilang saya beli kopi di tempat ini dan rasanya itu jauh lebih enak daripada kopi yang ada di kafe lainnya.
Ya, jadi kita menentukan harga, nilai sebuah barang tidak tahu dengan pertimbangan apa. Ada orang yang rela menghabiskan liburan $10.000, tetapi untuk mencari tempat parkir di Jakarta, cari yang gratis, rela muter 40 menit. Ya, bahkan seorang raja Inggris bernama Raja Richard III, dia rela menjual seluruh kerajaannya, bahkan bayangkan. Seluruh kerajaannya dijual untuk beli 1 ekor kuda dari Hampshire. Ekor kuda-kuda dari Inggris kan bagus-bagus, besar, bulunya banyak. Dan raja ini saking cintanya kepada si kuda, rela jual seluruh kerajaannya diganti dengan 1 ekor kuda. Jadi ini ciri khas human race, ras manusia. Kita memvalue, kita menghargai hal-hal secara tidak tepat. Dan hampir semua kita, saya termasuk, kita menghargai uang secara tidak tepat. Kita pikir uang nilainya adalah tujuan akhir. Uang adalah segalanya, makanya kita hidup untuk uang. Kerja untuk cari uang. Kalau ditanya, pagi-pagi ngapain? Kita mau cari uang. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara toleh kanan kiri di sekitar kita, ada nggak uang di sekitar kita? Coba lihat ke kanan kirinya bawah. Jangan lihat ke dompet teman kita. Lihat ke lantai di sebelah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara nanti pulang di jalan, perhatikan ada nggak uang? Nggak ada. Yang ada apa? Kerjaan banyak, uang nggak ada di jalan. Sementara kita berpikir saya hidup adalah untuk mencari uang. Sehingga kita banyak menilai, memikirkan tentang uang. Nah, banyak mikir tentang uang adalah hal yang bagus kalau kemudian mendorong kita untuk membuat kebijaksanaan, keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan. Maka waktu yang kita habiskan untuk memikirkan uang adalah hal yang baik. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya selalu membuat keputusan salah tentang keuangan. Sehingga wrong decision, keputusan salah tentang investasi uang, tentang bagaimana berhutang, tentang bagaimana menggunakan uang, itu menjadi ciri khas kemanusiaan. Kita semua adalah orang-orang super hebat dalam membuat kekacauan dalam hidup finansial kita. Jadi kalau ada yang duduk bersama dengan pasangannya, istrinya atau suaminya, boleh lihat-lihatan dan bilang, kamu orang super hebat bikin kacau keuangan keluarga kita. Ayo, 1, 2, 3. Jadi uang adalah penyebab perceraian nomor 1. Saya punya teman baik yang hari-hari ini mungkin ada 6 teman saya yang sedang dalam keadaan krisis keluarganya. Hampir semuanya saya tanya kenapa? Penyebab nomor 1, uang. Dia nggak kasih saya modal. Saya nggak dipegangin duit. Saya nggak bisa percaya kepada dia mengelola uang. Baginya nggak rata dan seterusnya. Penyebab nomor 1 perceraian adalah uang. Dan uang juga penyebab nomor 1 orang Amerika stres. Jadi orang Amerika stres penyebab nomor 1-nya apa? Bukan Afghanistan, bukan mau perang sama Iran, tetapi uang. Anggota Senat berdebat bukan main mendanai Ukraina atau Israel karena uang. Dan saya yakin sekali yang menyebabkan orang Indonesia stres sama dengan yang menyebabkan orang Amerika stres. Dan yang menyebabkan orang-orang yang datang ke Gracia Community sore ini stres juga sama dengan yang menyebabkan orang Amerika stres. Jadi uang bisa membuat Anda dan saya bahagia. Uang bisa membuat kita stres. Saya membutuhkan uang untuk membuat saya bahagia. Saya bisa pergi ke tempat yang saya suka. Saya bisa beli alat-alat untuk hobi yang saya mau. Ya. Tetapi uang juga bisa membuat kita stres. Dan bahkan ada teman-teman saya yang saya kenal tidak suka dengan gereja karena punya pengalaman pahit dimintain uang oleh gereja. Jadi kalau sore hari ini mungkin juga ada yang punya pengalaman pahit yang sama, ya saya mohon maaf. Anda mungkin sudah sangat terganggu dengan lingkungan gereja yang identik suka mintain uang Anda. Nah, untuk informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sore hari ini, itu bukan agenda saya minta uang Bapak Ibu Saudara-saudara sore hari ini. Saya punya agenda lain. Jadi catat baik-baik ya, saya punya agenda lain.
Tetapi agenda saya bukan minta uangnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan kasih tahu apa agenda saya menjelang akhir khotbah ini. Jadi pada saat kita pikir kerja untuk uang, sehat untuk cari uang, hidup untuk uang. Coba ingat-ingat, setiap kali kita datang ke rumah duka, kita mendengarkan orang-orang anggota keluarga yang ditinggal, orang yang meninggal bersaksi. Kita mendengar teman-temannya bersaksi. Tidak pernah ada cerita kesaksian tentang orang yang meninggal dari teman-temannya, sanak saudaranya, tetangganya, bosnya, bawahannya yang bilang seperti ini. Orang ini sangat kaya. Orang ini duitnya banyak banget. Orang ini propertinya di mana-mana. Gak ada. 50 tahun saya hidup, saya sejak kecil diajak oleh papa mama saya ikut ibadah duka. Yang selalu saya dengar adalah kesaksian tentang orang yang meninggal adalah orang ini sudah beri uang banyak sekali. Dia orang yang suka memberi. Dia orang yang generous. Dia orang yang suka menolong orang lain. Dia orang yang suka mensejahterakan karyawannya. Gak pernah ada kesaksian dia propertinya banyak. Dia raja Bitcoin. Dia sahamnya ada di mana-mana. Dia punya tabungan euro dan sebagainya. Gak pernah ada. Jadi kesaksian tentang apa yang orang tersebut beri, bukan tentang apa yang orang tersebut ambil, dapatkan, atau punya. Nah Tuhan Yesus Kristus sore hari ini mau mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dalam mengelola keuangan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang bukan Kristen sore hari ini, pada saat Anda mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus bisa Anda lihat sebagai salah satu guru yang bijaksana. Sama seperti yang dilihat oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi membaca tulisan-tulisan Tuhan Yesus. Dia membaca tentang khotbah di atas bukit. Pada saat Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Mahatma Gandhi kemudian begitu kagum kepada hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan dia berkata, dia adalah salah satu, bahkan mungkin satu-satunya guruku yang paling bijak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang bukan Kristen, Anda tidak harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi Anda mungkin bisa melihat Tuhan Yesus sebagai guru yang bijaksana, dan kalau Anda mau coba kerjakan apa yang diajarkan, mungkin Anda akan dapat keuntungan dari apa yang diajarkan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya Kristen, kita mengaku pengikut Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia juru selamat kita. Dia mati bagi Anda dan saya. Dia bangkit dari kematian setelah hari ketiga dia dikubur. Kalau dia Tuhan juru selamat kita, maka apapun yang dia katakan, Anda dan saya perlu dengarkan baik-baik. Perlu pay attention. Dan perlu coba kerjakan. Dan betul-betul berperilaku seperti pengikut Yesus Kristus. Nah, ada 10 perumpamaan yang Tuhan Yesus cerita tentang uang. Salah satu perumpamaan yang dia ceritakan tentang uang, 10 perumpamaan yang dia cerita tidak ada satu pun di mana dia minta uang kepada pendengarnya. Tapi dia cerita tentang uang. Nah, salah satu perumpamaan dicatat oleh Lukas. Dan perumpamaan ini sangat menarik karena Anda kalau baca Anda akan terkejut. Kenapa? Judulnya dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9, kalau Anda buka Alkitab elektronik maupun Bible, buku, ada judulnya tuh perikop tersebut, perumpamaan tentang bendahara yang culas, yang tidak jujur. Jadi kalau menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus cerita tentang bendahara yang culas, kira-kira dia suka enggak dengan bendahara culas? Suka enggak? Dia suka orang culas atau orang jujur? Nah kita cek, mari kita baca. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Tuhan Yesus mengajar dengan berkata kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya punya seorang bendahara. Jadi orang kaya mempercayakan hartanya dikelola bendahara. Dan setelah bekerja beberapa waktu lamanya kepada sang tuan diberitahukan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Mengkorupsi miliknya. Dia panggil bendahara itu dan berkata kepada sang bendahara. Apa betul yang aku dengar tentang kamu?
Coba kasih perhitungan, kasih pertanggungjawaban atas urusanmu. Kalau betul, kamu tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara yang mengelola hartaku. Nah, bendahara ini kemudian dalam ayat yang ketiga berkata dalam hatinya, aku ketahuan nih, celaka. Apa yang aku harus kerjakan? Tuanku akan memecat aku dari bendahara, aku tidak bisa menyangkul. Kalau aku harus ngemis, malu. Dia pulang ke rumahnya, dia pikir-pikir selama beberapa waktu. Dan ayat yang keempat kemudian dia dapat ide. Aku tahu apa yang akan aku buat, supaya kalau aku dipecat sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Dan ini yang dia kerjakan. Dia panggil seorang yang berhutang kepada tuannya, dan dia tanya kepada orang yang berhutang kepada sang tuan ini, berapa hutangmu kepada tuanku? Orang itu jawab, 100 tempayan minyak. Lalu bendahara ini berkata, oke, ini surat hutangmu, 100 tempayan minyak, aku sobek, aku ganti. Kamu tulis sendiri, hutangmu kepada tuanku dari 100 jadi 50 tempayan minyak. Diskon 50%. Seneng gak orang yang berhutang? Seneng dong. Kalau Anda hutang kepada saya 1 juta, kemudian Anda harus bayar 1 juta, saya bilang, potong deh 500.000 aja Anda bayar. Anda pasti senang. Dia kemudian lanjutkan kepada orang kedua. Berapa hutangmu? Orang tersebut 100 pikul gandum. Oke, surat hutangmu saya sobek, kamu ganti 80 pikul gandum. Dia teruskan orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi, bendahara ini sudah ketahuan jeleknya. Dia korup, dia licik, mau dipecat, malah masih pakai kesempatan dalam kesempitan, waktu kepepet itu, untuk ngapain? Rugiin tuannya. Nguntungin sang penghutang, rugiin sang tuan. Jadi sore hari ini saya mau bikin drama buat Anda semua supaya Anda tahu. Saya undang Hendri mungkin maju ke depan. Hendri kan kayak orang kaya kan, jadi silakan Hendri maju ke depan. Pas dia pakai batik ini kayak, kamu bawa dompet gak Hendri ngomong-ngomong? Waduh, percuma kalau gitu. Kalau gitu Denny aja. Denny bawa dompet gak Den? Oke, tolong maju Den sama dompetnya. Jadi kalau Hendri gak bawa dompet berarti orang kaya beneran ya. Nah, Denny adalah orang kaya. Dan saya mau tanya kepada orang kaya ini, apakah bos Denny mau mempekerjakan saya sebagai bendahara yang mengurus keuangannya bos Denny? Mau. Oke. Bos Denny percaya saya akan menguntungkan bos? Percaya. Oke, kalau gitu buka dompetnya. Ada duitnya enggak? Ada dong. Oke, coba kasih saya. Kurang. Kurang dong, semua yang gede-gede, wong hartanya mau dipercayakan kepada saya nih. Oke, ini nggak mau kecil-kecil. Saya mainnya besar-besar. Oke, 400 ya. Jadi dipercayakan kepada saya hartanya bos Denny 400.000. Percaya bahwa dari 400.000 ini saya akan memberikan keuntungan kepada Tuan Denny? Percaya. Oke, saya panggil Lukas maju ke depan. Lukas. Saya dengar Lukas, kamu ini mau ini ya, mau bisnis atau mau apa sehingga butuh pinjaman. Sejumlah 400.000. Iya. Oke, jadi saya punya uang 400.000 untuk memodali kamu. Jadi dengan ini saya beri kamu 400.000 untuk modalmu. Oke? Gak bilang apa-apa? Makasih. Gak tanya apa-apa? Enggak. Memang bebal. Oke, nah sekarang Denny pasti tanya dong kepada saya. Loh, duitku kemana? Apa hasilnya? Apa untungnya? Untungnya di mana? Kamu rugiin saya ya? Kamu hamburkan uang saya ya? Dan kemudian dia mengancam saya akan dipecat menjadi bendaharanya. Saya takut dong. Jadi saya cari lagi Lukas. Lukas, 400.000 masih ada nggak? Masih. Masih, jangan bilang enggak ada di tanganmu kok. Oke. Kalau gitu saya ambil lagi, tapi kan kamu
karena hutang 400.000, kamu harus bayar kembali 400.000. Iya kan? Untuk memperingan kamu, nggak perlu bayar 400.000, bayar aja 200.000 nanti. Oke? Jadi saya 200.000-nya ambil. Nah, saya datang kepada bos saya ini dan saya bilang, bos, 400.000-mu sudah berkurang jadi 200.000. Saya kembalikan. Saya mau tanya, marah nggak bos? Marah. Terus mau diapain saya? Mau diapain ya? Saya sita aja semua hartanya. Jadi dia marah. Bagaimana dengan Lugas? Kamu seneng nggak hutangmu 400 sekarang jadi 200? Seneng lah. Senengnya kepada siapa? Kepada dia atau kepada saya senengnya? Kepada Yason. Oh Yason. Seneng kan kepada saya? Seneng apa ini maksudmu? Bukan seneng Valentine kan? Ya karena utangnya dipotong. Oke, jadi kamu seneng kan? Saya hidupnya bernilai buat kamu? Sangat bernilai. Oke, jadi silakan duduk dengan bawa uang 200.000 tersebut. Silakan duduk. Udah nggak usah lihat-lihat dia, saya yang tanggung jawab. Nggak usah lihat-lihat. Jadi maafkan saya Pak, dalam kemarahanmu silakan duduk. Dalam cerita ini kemudian dikatakan seperti ini. Lalu si tuan memuji bendahara yang tidak jujur ini karena dia telah bertindak dengan cerdik. Pertanyaan saya adalah ini, kenapa sang tuan memuji bendaharanya yang culas? Kenapa? Dia nguntungin sang tuan? Enggak, dia rugiin sang tuan. Dia nguntungin si penghutang. Tapi oleh tuannya justru dipuji. Bahkan Tuhan Yesus tambahkan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kok Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini memuji bendahara yang culas? Nah kalau tadi dari peragaan tadi, Lukas ngomong kepada saya nih sebetulnya. Dia akan berkata, waduh baik banget kamu bro. Kamu betul-betul bernilai buat hidup saya. Saya harusnya membayar 400.000, sekarang saya hanya perlu bayar 200.000. Engkau begitu meaningful, bernilai buat saya. Jadi ini poin yang terjadi di sini. Bendahara ini memakai uang tuannya sebagai a means, sebagai alat, sebagai sarana untuk membuat hidupnya sendiri meaningful. Uang sang tuan buat dia adalah alat, bukan tujuan akhir. Dia nggak butuh duit tuannya. Dia butuh duit tuannya sebagai alat untuk membuat dirinya dapat nama orang terhormat. Nama orang yang menolong orang lain. Nama sebagai orang yang memberkati orang lain. Jadi bendahara ini melihat uang tuannya sebagai a means untuk membuat hidupnya meaningful. Dia pakai harta tuannya untuk berkati orang lain. Bukan hartanya dia loh. Dia pakai harta tuannya untuk menguntungkan orang lain dan dia membuat dirinya jadi meaningful bagi orang lain. Tapi masih ada problem. Kalau kita orang yang punya moralitas cukup baik, maka kita punya problem dengan cerita ini. Tapi kan tuannya rugi. Masa boleh kita menguntungkan orang lain pakai duitnya orang lain? Tuannya akan rugi. Di mana dong nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kita Kristen kita tanya, di mana nilai Kristianinya? Nah tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara kemudian kalau baca mulai dari Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian aja misalnya. Begitu kita mulai baca dari kitab Kejadian, segala sesuatu kemudian saling bertautan, mulai masuk akal. Misalnya pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama, dia kemudian menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan Tuhan kasih perintah apa kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Dia berkata seperti ini, semua ini milikku. Pohon, buah, binatang, air, darat, di laut, di udara, semua sumber daya yang ada di planet bumi ini, bahkan di seluruh semesta ini milikku. All is mine, semua milikku. Kamu kelola milikku. Bahkan kamu perluas milikku, kemuliaanku yang ada di Taman Eden ini sampai ke seluruh bumi. Use mine, pakai milikku.
kelola milikku untuk membuat hidupmu jadi meaningful. Pakai milikku untuk mensejahterakan orang lain, pakai milikku untuk mensehatkan orang lain, pakai milikku untuk membuat orang lain jadi pandai, pakai milikku untuk membuat orang jadi pemimpin, semua orang supaya mereka bisa menikmati milikku, dan itulah meaning of your life. Itulah your purpose. Itulah nilai hidupmu. Jadi lain kata Tuhan berkata, use mine to give you meaningful life. Pakai hartaku untuk membuat kamu punya nilai kehidupan. Pakai milikku untuk memberi kamu kehidupan yang bernilai. Jadi uang bukan an end, bukan tujuan akhir. Uang adalah a means, alat. Kalau kita pakai uang sebagai alat, hidup akan punya meaning. Tapi kalau kita pakai uang sebagai tujuan akhir, hidup kita tidak punya arti, meaningless. Jadi pada saat Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya jadi orang yang generous, kita suka kasih, kita suka beri, hidup Anda dan saya punya meaning. Dan yang menarik adalah bahkan itu bukan uang kita. Itu uangnya Tuhan. Saya pernah dititipin seseorang 15 juta. Dan orang itu berkata, tolong belikan sepeda motor baru kepada pendeta di pedesaan. Saya nggak ngerti pendeta siapapun, kamu kenal pendeta-pendeta. Coba cari pendeta yang membutuhkan sepeda motor, belikan baru. Saya cari seorang pendeta, ketemu. Ada satu pendeta di daerah Sidarja masuk ke pelosok sono. Balai Panjang atau mana ya. Dan saya undang dia ke Purwokerto. Dia punya sepeda motor itu umurnya sudah sejak tahun 78 katanya punyanya bapaknya. Jadi saya ajak dia ke Purwokerto ke Honda, dealer Honda. Saya bilang dia, kamu coba pilih salah satu motor ini. Yang ini nih, semua yang harganya 14 juta atau 15 juta baru kamu pilih. Dan dia pilih, kemudian oke, saya bayar, coba KTP-mu semua diurus. Di tengah-tengah dealer Honda, Bapak pendeta ini ya, memandang saya speechless kira-kira 15 menit. Dia berdiri, kakinya gemeter. Saya senang banget lihat orang gemeter di depan saya. Apalagi bukan pakai duit saya. Pakai duitnya orang, ini duitnya orang 15 juta ini untuk membelikan orang ini motor baru. Dia bahkan tidak kenal siapa yang beri, dia taunya saya yang kasih. Dan bagi dia sampai hari ini hidup saya begitu meaningful. Padahal saya tidak pakai duit saya pakai duitnya orang lain. Jadi aplikasi yang pertama buat kita semua sore hari ini. Yang pertama yang kita bisa coba kerjakan adalah ini. Rugiin Tuhan untuk untungin diri kita. Rugiin Tuhan untuk membuat hidup kita bernilai. Rugiin Tuhan untuk untungin diri kita. Ya, dan Anda pikir, waduh, masa sih kita rugiin Tuhan? Soalnya kita kan sering dengar kalimat ini. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Setuju? Saya tanya ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Itu kalimat kalau Anda sekolah teologi, enggak ada dasar teologianya. Kalau Anda pembaca Alkitab juga enggak ada ayat yang ngomong di dalam Alkitab, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah God of glory, Dia yang punya kemuliaan, Dia pencipta kemuliaan. Dia adalah pribadinya adalah kemuliaan. Enggak ada satupun di antara kita yang bisa mencuri sedikit pun kemuliaan dari Dia. Jadi pada saat Tuhan berkata kepada kita semua, aku ini yang punya semuanya. Aku yang punya Bursa Efek Jakarta, aku yang punya Wall Street, aku yang punya Bursa Efek seluruh Eropa, seluruh dunia bahkan. Aku yang punya semua ikan di laut. Kamu mau ambil ikan berapapun jumlahnya, gak akan pernah habis. I am the creator. Aku penciptanya, aku yang buat semuanya. Oksigen, kita mau hirup sebanyak-banyaknya, gak pernah bakal habis. Aku penciptanya. Dan dia ngajak kita semua, use mine. That's my treasure, my property. Itu my money. Rugiin aku, untungin dirimu. Jadi saya beritahu sekarang ini agenda saya. Saya kepingin kita semua memiliki kehidupan yang meaningful. Caranya pakai duitnya Tuhan. Bukan pakai
uang kita semua. Dan itu yang selama ini kita kerjakan di Gracia Purwokerto, di Gracia Jakarta, dan juga di City Light Jakarta. Kita semua memakai uangnya Tuhan untuk membuat hidup kita semua meaningful. Kita membiayai puluhan, bahkan ratusan student setiap bulan untuk sekolah Alkitab. Ada yang juga bersekolah di sekolah-sekolah umum. Kita membiayai beberapa pendeta-pendeta yang hidupnya susah dalam usia tua. Mereka mungkin kesusahan, tiap bulan kita biayai. Pakai duitnya siapa? Duitnya Tuhan. Dalam waktu dekat kita akan membangun SMA di Ketenger. SMA unggulan di wilayah Banyumas. Karena apa? Lulusan SMP di Banyumas 28.000 orang. Daya tampung SMA di Banyumas 9.000 orang. Dan banyak sekali orang-orang tua di daerah Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Wangon, dan semua kota-kota di sekitarnya. Kalau anaknya lulus SMP, kepingin anaknya punya pendidikan yang berkualitas di SMA, kirim anaknya ke Jogja, ke Bandung, ke Semarang, bahkan ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Jadi orang ada yang memikirkan bagaimana kita memajukan dunia pendidikan di daerah Banyumas dan Purwokerto. Dalam waktu dekat kita akan memulai hal tersebut. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap hari Minggu seperti ini dan gereja di Jakarta, 2 gereja setiap minggu menyediakan gereja bagi orang-orang tidak suka bergereja. Untuk apa? Supaya mereka kenal dengan pribadi Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Jadi saya tidak akan pernah minta uang dari Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan agenda saya. Kenapa? Uang yang ada dalam kantong kita bahkan bukan milik kita. Ajakan saya adalah kita memakai uangnya Tuhan. Kalau Anda kemudian dibilang, wah dia mah boros, dia suka kasih-kasih, dia suka bagi-bagi orang, siap gak kenal pun dia kasih. Kalau sampai kata kalimat itu tertuju kepada kita, itu hal yang baik. Karena apa? Anda seperti bendahara yang culas yang ada dalam kisah Tuhan Yesus ini. Daripada ada dibilang, dia mah pembukuannya rapi, tapi meditnya minta ampun. Duit kalau dia yang pegang, saldonya memang banyak, tapi sulit sekali untuk memberikan kepada orang lain. Tidak pernah membuat hidup keluarganya bahkan meaningful. Tidak pernah membuat organisasinya meaningful. Gerejanya, company-nya meaningful bagi karyawannya, bagi lingkungannya, bagi kotanya. Dan Tuhan Yesus akhiri dengan dalam ayat yang ke-9, dia berkata seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Nah kalau Anda pembaca Alkitab, kita pasti ingat. Ada kalimat lain yang Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jangan kamu pernah menyembah dua Tuhan. Tuhan dan mamon. Kalau kamu menyembah mamon, kamu akan minta Tuhan, memperalat Tuhan, supaya kamu dapat mamon. Tapi kalau kamu menyembah Tuhan, kamu akan pakai mamon untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah kamu punya dua Tuhan. Tapi kalau di sini dia berkata, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Dan ini yang Tuhan katakan. Jadi memang kau harus menyembah Tuhan yang hidup. Bukan mamon yang mati. Bukan duit kertas yang mati. Tapi Tuhan yang hidup. Tapi caranya kamu perlu bersahabat. Kamu perlu bijaksana. Kamu perlu tahu bagaimana mengelola uang ini. Duitnya siapa ini? Dan kamu pakai sahabatmu itu untuk memuliakan Tuhanmu. 27 Desember yang lalu, saya tengah malam tiba-tiba SGOT, SGPT saya meningkat drastis. Saya merasa saya dapat serangan jantung, wajah saya pucat, bibir saya biru, jadi kemudian ada yang telepon Dokter Ivan, ada yang telepon Bu Lani, ada yang telepon Pak Doni, Pak Denny juga, dan kemudian saya disuntik gak sembuh. Pagi-paginya Dokter Ivan minta saya tes darah. Tes darahnya SGOT level saya 871, dari maksimal itu 40. Dan kemudian Dokter Ivan bilang, wah ini mah harus istirahat, tapi secara fisik saya oke-oke aja.
Tapi sepanjang hari saya mulai mikir, ini kenapa kok SGOT 871? Dan saya sadar sekali, saya punya virus hepatitis C dalam tubuh saya. Sudah 23 tahun. Saya ingat betul dokter saya di Singapura berkata, biasanya orang kena virus hepatitis C ini nanti umur 50-an kambuh. Tiba-tiba sirosis liver, kanker liver. Biasanya orang kena hepatitis C usia 20-an ya matinya umur 52, 53, 55. Jadi saya ingat itu. Cuma saya nggak ngomong istri saya pikir-pikir sendiri aja. Besoknya saya dites lagi. Dokter Ivan bilang harus tes lagi. Dan Bu Lani telepon ke laboratorium, saya dites lagi. Masih 600 atau berapa gitu. Saya coba cari dokter saya di Singapura, belum buka karena tahun baru. Jadi selama 1 minggu itu saya kepikiran, wah ini liver saya cancer nih jangan-jangan. Saya harus menghadapi tahun 2024 untuk handling atau menghadapi liver terapi ini. Dan saya pikir, wah saya harus kebut semuanya ini. 1 minggu itu saya nggak ngomong istri saya, nggak ngomong anak saya, nggak ngomong mama saya. Tapi saya ingat wajah-wajah Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ini wajah-wajah orang yang meaningful bagi saya. Dalam hati saya pikir, saya masih punya waktu mungkin saat itu, ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, saya harus kebut semuanya, harus bangun ini, harus sediakan banyak hal, supaya apa? Hidup kita semua meaningful. Kenapa? Pada saat hidup kita berakhir, dan uang nggak bisa cegah hidup kita berakhir. Hidup Anda dan saya akan dikenang oleh banyak orang sebagai kehidupan yang penuh dengan nilai yang luhur. Tiap mereka akan menceritakan betapa meaningfulnya, bernilainya hidup Anda dan saya. Karena dia pakai uangnya Tuhan untuk membuat keluarga saya, hidup saya, lingkungan saya, kota saya sejahtera. Jadi pakai uangnya Tuhan yang bisa bikin kita stres, tapi juga senang. Pakai uangnya Tuhan yang bisa membuat dunia ini damai, tapi juga bisa memicu perang. Sebagai a means untuk memberikan kepada kita meaningful life. Dan untuk itu, dalam 2 bulan ke depan, yang kedua, saya minta Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, amat-amati, mata-matai, kemana uangnya Tuhan pergi. Dengan tahu kemana uang Tuhan pergi, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya tahu di mana hati kita berada. Tuhan pernah berkata seperti ini, di mana hartaku yang aku titipkan kepadamu berada, di situ hatimu. Jadi dalam 2 bulan ke depan, amat-amati, mata-matai kemana uangnya Tuhan pergi. Ke Tokopedia kah? Ke Shopee kah? Ke online shopping? Ke toko jam? Ke toko fashion? Kemana uang Tuhannya pergi? Ke alat make up? Ke Korea? Ke operasi plastik? Kemana uangnya Tuhan pergi? Ke trading? Ke robot trading? Saham? Kemana uangnya Tuhan pergi? Kenapa kita harus amat-amati dan mata-matai? Again, lagi-lagi, itu bukan duit saya dan Anda. Itu uangnya Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dan memberikan kepada kita hidup yang meaningful. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami menenangkan hati kami. Di akhir cerita kehidupan kami semua, akan selalu ada 2 kisah. Kisah yang menceritakan betapa suksesnya hidup ini. Betapa hebatnya seseorang dalam mengumpulkan harta. Tapi biasanya kisah itu akan didengarkan sambil lalu. Atau kisah yang menceritakan betapa murah hatinya kami semua, bijaksananya kami semua dalam memakai uangnya Tuhan, menyejahterakan keluarga, menyejahterakan lingkungan rukun tetangga, menyejahterakan desa, menyejahterakan kota, menyejahterakan perusahaan, menyejahterakan komunitas, membuat kehidupan orang lain
merasa mengalami berkat dari Tuhan. Kami harus memilih sore hari ini kisah hidup seperti apa yang akan kami susun dalam waktu-waktu ke depan ini. Kami berdoa, kami memohon Tuhan akan terus menyertai, memberikan hikmat. Kami akan memakai hikmat kebijaksanaan Tuhan tersebut untuk membangun nilai kehidupan setiap pribadi kami yang adalah gambar dan rupanya Tuhan, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan tebus, yang setiap hari Tuhan kasih anugerah yang selalu baru. Untuk membuat kehidupan kami punya nilai meaningful bagi orang-orang yang selama ini mengenal diri kami semua. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama, kita nyanyikan lagu ini. Tuhan yang Maha Kasih bersama-sama dengan kita sore hari ini. Kalau kita datang dengan kebingungan mengelola keuangan, kita pulang dengan kemenangan. Karena Tuhan terus menyertai kita semua. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kau yakin kau hadir di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, dengan kedua tangan yang terangkat, ini adalah bentuk kami datang ke hadapan Tuhan, Sang Sumber segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan, menyediakan oksigen, Tuhan yang menyediakan hikmat, Tuhan yang menyediakan kekuatan kesehatan, Tuhan Sang Sumber imunitas tubuh, Tuhan Sang Penulis iman kami semua, Tuhan yang punya segala-galanya, dan kami adalah manusia yang rapuh. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa kami sangat membutuhkan pribadi Tuhan untuk terus menyertai kami semua. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, janjikan, lakukan, dan sudah kerjakan. Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang menyertai kami semua. Kalau sore hari ini banyak di antara kami yang mungkin mengeluh soal kesehatan. Kami juga tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Kemenangan yang dari Tuhan asalnya akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami akan pulang dengan hikmat yang baru dari Tuhan. Kami akan pulang dengan semangat yang baru, dengan kebijaksanaan yang baru, dengan tekad yang baru untuk memperbaiki banyak hal, untuk membangun kehidupan keluarga kami, lingkungan kami, kota kami, perusahaan kami, gereja yang Tuhan percayakan. Sehingga semua orang yang pernah kenal dengan kami merasakan berkat yang dari Tuhan melalui diri kami semua. Dan kami boleh membangun kehidupan yang meaningful dan penuh dengan nilai kekal di hadapan Tuhan. Kami akan pulang dan kiranya semua berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua, memberkati keluarga kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Yang sakit akan Tuhan berikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra. Dan Tuhan terus akan memakai kehidupan kami semua untuk memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan masih percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mata-matai kemana uang Tuhan pergi. Di mana uang Tuhan, di situ hati Anda yang cinta Tuhan. Terima kasih Pastor Jason untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompas selalu untuk kita semua. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak ragu, Kau Tuhan yang selalu setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bersama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Beri sorak-sorai